Hai sobat, banyak orang yang jika melihat seorang anak yang kurus kering, tampak lusuh, terbaring lemah di tempat tidur, mereka menganggap bahwa anak tersebut menderita gizi buruk. Tahukah Anda apa itu gizi buruk? Kemudian bagaimana cara menilai seorang anak bahwa mereka itu menderita gizi buruk? Di video kali ini saya akan membahas secara tuntas tentang status gizi dan tren pertumbuhan anak. Mohon videonya ditonton sampai habis agar Anda tidak salah menilai dalam menentukan status gizi seorang anak. Simak terus. Jumpa lagi dengan saya Fahri Uta, channel yang membahas seputar kesehatan, seputar penyakit, ilmu keperawatan, dan terkadang diselingi dengan stand up comedy serta tutorial walet. Kenapa ada walet? Karena sarang walet meningkatkan imunitas tubuh dan menjaga tubuh Anda agar tetap sehat, kuat, dan bugar. Anak adalah seorang yang berumur 0 sampai 18 tahun. Antropometri itu sendiri adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai ukuran, proporsi, komposisi tubuh seseorang. Sedangkan standar antropometri adalah kumpulan data tentang ukuran, proporsi, komposisi tubuh yang digunakan sebagai rujukan atau pedoman dalam menilai status gizi ataupun tren pertumbuhan anak. Di standar antropometri itu terbagi dua, ada tabel antropometri dan ada grafik pertumbuhan anak. Penilaian antropometri anak itu didasarkan pada parameter berat badan dan tinggi badan atau panjang badan yang terdiri dari 4 indeks. Indeks yang pertama adalah indeks berat badan menurut atau berdasarkan umur. Yang kedua, indeks tinggi badan berdasarkan umur. Yang ketiga, indeks berat badan berdasarkan tinggi badan atau panjang badan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah indeks massa tubuh berdasarkan umur. Nah, berikut saya akan jelaskan secara mendetail keempat indeks tersebut. Tapi sebelumnya saya ingatkan kepada teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, tombol yang ada di bawah ini berwarna merah. Lalu kemudian jika dirasa bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lainnya agar video ini dapat ditonton oleh banyak orang. Penilaian status gizi anak dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan atau panjang badan dengan standar antropometri anak. Itu dengan menggunakan indeks berat badan berdasarkan umur anak usia 0 sampai dengan 60 bulan. Yang kedua, indeks tinggi badan atau panjang badan berdasarkan umur anak usia 0 sampai dengan 60 bulan. Yang ketiga, indeks berat badan berdasarkan tinggi badan atau panjang badan anak usia 0 sampai dengan 60 bulan. Dan yang keempat, indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh ini terbagi dari dua kelompok anak. Yang pertama, indeks massa tubuh berdasarkan umur anak usia 0 sampai dengan 60 bulan dan indeks massa tubuh berdasarkan umur anak usia 5 tahun sampai dengan 18 tahun. Sampai di sini kalau teman-teman masih bingung, ya tetap stay di sini ya, karena saya akan menjelaskan lebih detail lagi status gizi seorang anak, yang mana itu gizinya gizi buruk, yang mana berat badan sangat kurang, yang mana tinggi badan sangat kurang, dan seterusnya. Itu akan kami bahas secara mendetail di sini. Jangan skip ya. Indeks berat badan berdasarkan umur anak usia 0 sampai dengan 60 bulan itu digunakan untuk menentukan kategori. Yang pertama, berat badan sangat kurang atau severely underweight. Yang kedua, berat badan kurang atau underweight. Yang ketiga, berat badan normal dan resiko berat badan lebih. Yang kedua, indeks panjang badan atau
tinggi badan berdasarkan umur anak usia 0 sampai dengan 60 bulan itu digunakan untuk menentukan kategori anak dengan sangat pendek atau severely stunted, kemudian pendek atau stunted, normal, dan tinggi. Yang ketiga, indeks berat badan berdasarkan tinggi badan atau panjang badan anak usia 0 sampai dengan 60 bulan. Itu digunakan untuk menentukan kategori gizi buruk atau severely wasted, kemudian gizi kurang atau wasted, kemudian gizi baik atau normal. Lalu yang keempat adalah resiko gizi lebih atau possible rise of overweight. Kemudian yang kelima, gizi lebih atau overweight, dan yang keenam adalah obesitas atau obes. Lalu kemudian yang keempat adalah indeks massa tubuh berdasarkan umur anak usia 0 sampai dengan 60 bulan. Itu digunakan untuk menentukan kategori sama dengan yang ketiga tadi, yaitu gizi buruk atau severely wasted, kemudian gizi kurang atau wasted, gizi baik atau gizi normal. Yang keempat adalah resiko gizi lebih atau possible rise of overweight, kemudian gizi lebih atau overweight, dan obesitas atau obes. Kenapa dibedakan yang ini? Nah, khusus untuk indeks massa tubuh ini biasanya lebih cenderung untuk digunakan pada anak-anak yang kelebihan berat badan. Dan yang terakhir adalah indeks massa tubuh berdasarkan umur anak usia 5 tahun sampai 18 bulan. Anak usia 5 tahun sampai dengan 18 tahun itu digunakan untuk menentukan kategori gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, kemudian gizi lebih, dan obesitas. Nah, jika teman-teman masih bingung tentang hal ini, berikut ini saya akan perlihatkan tabel standar antropometri anak dan grafik tren pertumbuhan anak untuk menentukan apakah anak tersebut dalam keadaan berat badannya sangat kurang atau tinggi badannya sangat kurang, atau biasa dikenal dengan stunted atau stunting, ataupun mengalami gizi buruk. Ini dia tabelnya. Kategori dan ambang batas status gizi anak itu yang pertama adalah indeks berat badan menurut umur anak usia 0 sampai 60 bulan. Kategorinya berat badan sangat kurang atau severely underweight. Itu ambang batas atau set score-nya itu di bawah -3 standar deviation. Yang kedua, berat badan kurang atau underweight, itu ambang batasnya -3 SD sampai dengan di bawah -2 SD. Berat badan normal -2 SD sampai dengan +1 SD, dan risiko berat badan lebih yaitu di atas +1 standar deviasi. Yang kedua, indeks panjang badan atau tinggi badan menurut umur anak usia 0 sampai dengan 60 bulan. Itu kategorinya yang pertama sangat pendek atau severely stunted. Ambang batas atau test score-nya itu di bawah -3 SD atau standar deviasi. Kemudian yang kedua, pendek atau stunted, itu -3 SD sampai dengan di bawah -2 SD. Normal -2 SD sampai dengan +3 SD. Dan untuk tinggi itu di atas +3 SD atau standar deviasi. Yang ketiga, indeks berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan anak usia 0 sampai 60 bulan. Kategorinya gizi buruk atau severely wasted. Itu ambang batas atau skornya di bawah -3 SD atau standar deviasi. Kemudian yang kedua, gizi kurang atau wasted, itu -3 SD sampai dengan di bawah -2 SD. Untuk gizi baik atau normal itu -2 SD sampai dengan +1 SD. Yang berikutnya, berisiko gizi lebih atau possible rise of overweight, itu lebih +1 SD sampai dengan +2 SD. Gizi lebih atau overweight itu di atas +2 SD sampai dengan +3 SD, dan obesitas atau obes itu di atas +3 SD atau standar deviasi.
Yang keempat, indeks massa tubuh menurut umur anak usia 0 sampai 60 bulan. Ini kategori status gizi dan ambang batas set skornya sama dengan indeks berat badan berdasarkan tinggi badan ataupun panjang badan. Yang terakhir, indeks massa tubuh menurut umur anak usia 5 sampai 18 tahun. Itu kategorinya ada 5. Yang pertama, gizi buruk, ambang batasnya itu di bawah -3 SD. Kemudian gizi kurang -3 SD sampai dengan di bawah -2 SD. Gizi baik atau normal -3 SD sampai dengan +1 SD. Gizi lebih atau overweight +1 SD sampai dengan +2 SD. Dan obesitas atau obes lebih +2 SD. Nah, ini salah satu contoh tabel standar berat badan menurut umur anak laki-laki umur 0 sampai 60 bulan. Saya kasih contoh, umur 10 bulan jika berat badannya di bawah 6,6 maka dikategorikan sebagai berat badan sangat kurang atau severely underweight. Jika berat badannya 6,6 sampai di bawah 7,4 itu dikategorikan sebagai berat badan kurang atau underweight. Lalu kemudian jika berat badannya antara 7,4 sampai dengan 10,2 itu disebut berat badan normal. Dan jika berat badannya di atas 10,2 maka dikategorikan sebagai resiko berat badan lebih. Selanjutnya, tabel standar panjang badan menurut umur anak laki-laki umur 0 sampai 24 bulan. Di sini istilah panjang badan diperuntukkan untuk anak umur 0 sampai 24 bulan. Nah, kalau di atas 24 bulan itu istilahnya tinggi badan. Nah, khusus untuk 0 sampai 24 bulan ini cara mengukurnya juga dalam keadaan telentang. Lalu koreksinya 0,7 cm. Artinya jika hasil pengukurannya panjang badan seorang anak tersebut contohnya 55,3 maka ditambah 0,7 cm maka hasilnya berat badannya yaitu 56. Di tabel standar panjang badan menurut umur ini saya ambil contoh anak yang berumur 5 bulan, di mana jika panjang badannya di bawah 59,6 maka dikategorikan sebagai sangat pendek atau severely stunted. Lalu kemudian jika panjang badannya antara 59,6 sampai dengan 61,6 maka dikategorikan sebagai pendek atau stunted. Dan jika panjang badannya antara 61,7 sampai dengan 72,2 maka dikategorikan normal. Lalu jika panjang badannya di atas dari 72,2 maka dikategorikan anak itu tinggi. Untuk standar tinggi badan menurut umur anak laki-laki umur 24 sampai 60 bulan itu sama dengan anak laki-laki umur 0 sampai dengan 24 bulan. Bedanya anak umur 0 sampai dengan 24 bulan itu istilahnya panjang badan dan koreksinya ditambah 0,7 cm. Lalu kemudian anak yang umur 24 sampai dengan 60 bulan itu istilahnya tinggi badan. Kemudian koreksinya hasil pengukuran tinggi badannya itu dikurangi 0,7 cm. Lalu kemudian cara mengukurnya yaitu anak dalam keadaan berdiri. Nah, ini adalah standar berat badan menurut panjang badan anak laki-laki umur 0 sampai 24 bulan. Ini paling penting karena di sini kita bisa menentukan bahwa anak tersebut menderita gizi buruk atau severely wasted. Saya kasih contoh, jika seorang anak laki-laki umur 0 sampai 24 bulan dengan panjang badan 48 cm dengan berat badan di bawah 2,3 kg maka dikategorikan gizi buruk atau severely wasted. Yang kedua, jika anak laki-laki tersebut berat badannya antara 2,3 sampai di bawah 2,5 kg, maka anak tersebut dikategorikan gizi kurang
atau wasted. Yang ketiga, jika berat badannya 2,5 sampai dengan 3,2 kg, maka dikategorikan gizi baik atau normal. Lalu kemudian jika anak laki-laki umur 0 sampai 24 bulan tersebut yang panjang badannya 48 cm dengan berat badan lebih 3,2 sampai dengan 3,6 kg, maka dikategorikan beresiko gizi lebih atau possible rise of overweight. Berikutnya, jika anak laki-laki tersebut berat badannya di atas 3,6 sampai 3,9 kg, maka dikategorikan gizi lebih atau overweight. Dan jika berat badannya di atas 3,9 kg, maka dikategorikan obesitas atau obes. Untuk tabel-tabel selanjutnya teman-teman bisa lihat di Permenkes nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak. Demikian cara penilaian status gizi dan tren pertumbuhan anak yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Dan jika teman-teman ingin mendapatkan tabel standar antropometri dan grafik tren pertumbuhan anak, teman-teman bisa mendownload di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak. Saya juga mengingatkan kepada teman-teman sekalian, jangan lupa nonton video terbaru dari saya dan video terbaik untuk Anda, serta jangan lupa subscribe channel saya yang ada di bawah ini. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu.